Kenapa ketekunan ini sangat penting? Ketekunan di sini artinya saudara menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah. Ya. Perlu loh saudara-saudara ya sikap yang tekun, yang tidak gampang menyerah. Karena di dalam menjalani kehidupan kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Dan tantangan yang diperhadapkan kepada kita itu banyak. Banyak sekali ya. Jadi kalau saudara tidak punya sikap hati seorang pejuang yang bertekun, ya, maka iman kita bisa kandas di tengah jalan. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang pergi keluar dan menabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Ya. Benih itu bertumbuh, tetapi karena ya dia di pinggir jalan diinjak orang atau dimakan oleh burung, maka ya tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan. Kemudian Yesus mengatakan benih yang jatuh di pinggir jalan ini berbicara tentang orang yang menerima firman, tetapi kemudian iblis datang dan mencurinya. Ya, biasanya saudara-saudara benih yang di pinggir jalan ini ya memberikan gambaran tentang orang-orang yang kalau datang ke gereja itu tidak fokus dengar firman. Ya, mereka tidak bawa Alkitab, bawa handphone. Ya, sebenarnya tidak salah sih bawa handphone ya. Karena handphone lebih efisien dan fleksibel. Tetapi kalau saudara duduk dan mendengarkan firman Tuhan dan yang engkau buka itu Facebook, bukan Alkitab, nah saudara adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena zaman sekarang kan banyak begitu. Bahkan sebelum ke gereja singgah dulu di warung. Bukan hanya untuk tukar uang saudara-saudara. Melainkan ya untuk beli kuota 2 giga atau 3 giga supaya nanti kalau sampai di gereja dan mendengarkan khotbah dan pendeta khotbah membosankan, maka bisa beralih saudara-saudara ke Facebook. Ya, ini benih yang jatuh di pinggir jalan, akhirnya firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Ya, bahkan ada nih sementara pendeta berkhotbah lagi main game online, saudara. Sementara pendeta khotbah lagi main game online. Akhirnya pendeta yang lagi khotbah terganggu konsentrasi, padahal untuk khotbah itu butuh konsentrasi. Ditegurlah dari atas mimbar, karena memang kadang-kadang sih ditegur dari mimbar juga tidak boleh ya. Tapi mungkin karena pendeta itu sudah tidak tahan, akhirnya ditegur. Ketika ditegur tidak terima, saudara, maka terjadilah penyakit muntaber. Apa itu? Mundur tanpa berita, saudara, karena sakit hati ditegur oleh pendeta ya. Ini contoh dari orang yang benih yang jatuh di pinggir jalan. Saya berdoa biar ketika saudara beribadah, saudara benar-benar mempersiapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Ada orang ketika beribadah yang dia cari hanya pujian penyembahan. Memang tidak salah sih saudara ya yang kita cari pujian penyembahan, karena hal itu memberkati kita, membuat hati kita yang penuh dengan pergumulan itu tiba-tiba bisa plong karena ada air mata yang tumpah, terharu dengan setiap pujian yang dinaikkan. Tetapi kalau cuman itu yang kau konsumsi, maka kecillah kekuatan saudara. Karena untuk menghadapi yang namanya pergumulan yang ada dalam kehidupanmu, engkau membutuhkan asupan gizi dari firman Tuhan. Ya, maka datang ke gereja jangan cuma merindukan pujian penyembahan. Datang, duduk, dengarkan firman Tuhan, simpan dalam hati. Kalau perlu saudara mencatatnya agar saudara bisa mengulangnya kembali di rumah dan mengambil manfaat daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, supaya firman Tuhan tidak dicuri daripada kita. Haleluya. Nah, benih yang jatuh di mana lagi? Di tempat yang berbatu-batu. Ya, benih itu tumbuh, tapi karena akarnya ya tidak bisa tumbuh lebih jauh lagi. Kenapa? Karena ternyata di bawah tanah yang tipis itu bebatuan. Maka dia tumbuh, dia layu dan dia mati. Yesus berkata saudara-saudara bahwa benih yang jatuh tempat yang berbatu ini menjelaskan tentang orang yang menerima firman dia bahagia, tapi kemudian datanglah aniaya karena firman. Ya, dan dia tidak bertumbuh. Saudara lihat ya. Maka kita butuh yang namanya ketekunan, karena dalam menjalani hidup ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tekanan kehidupan. Ya. Dan kita bisa menang menghadapi tekanan kehidupan tersebut apabila kita bertekun. Apabila kita tidak gampang menyerah, ya. Apabila kita tetap ya keep fighting.